Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Devitri dengan NIM 211061139. Di sini saya akan menjelaskan dan menganalisa salah satu kasus faktual permasalahan lingkungan global yang pernah terjadi, yaitu mengenai deforestasi di Amazon. Sebelum saya memulai penjelasannya, apakah kalian tahu apa itu deforestasi? Deforestasi adalah kegiatan menebang hutan atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat disalahgunakan untuk penggunaan non-hutan seperti pertanian dan perkebunan, peternakan, atau pemukiman. Nah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan menganalisa dari contoh kasus deforestasi yang terjadi di hutan Amazon. Selamat datang di Amazon, rumah sebagai salah satu ekosistem paling berharga di dunia. Namun, keindahan dan keanekaragaman hayati yang luar biasa ini berada di bawah ancaman serius loh. Deforestasi di Amazon Brazil telah mencapai rekor tertinggi. Pada tahun 2022, hutan hujan seluas 3.750 km atau setara dengan 375.000 hektar telah hilang. Dan ini adalah angka tertinggi sejak pencatatan dimulai pada tahun 2016 menurut data dari National Institute for Space Research atau yang disingkat menjadi INPE. Nah, pada Juni 2022, Amazon mengalami kebakaran hutan terburuk dalam 15 tahun terakhir. Nah, lebih dari 2.500 kebakaran teridentifikasi dan meningkat 11% dibandingkan dengan Juni 2021. Secara total, lebih dari 7.500 kebakaran tercatat sejak awal tahun 2022, meningkat 17% dari tahun sebelumnya. Lanjut ya, pada Februari 2023, deforestasi tidak hanya terjadi pada hutan Amazon, tetapi juga terjadi di Sabana Cerrado. Nah, untuk di Amazon sendiri ini, kerusakan tutupan hutan mencapai 322 km persegi. Nah, sedangkan untuk di Cerrado sendiri itu mencapai 558 km persegi, yang dimana meningkat masing-masing sebanyak 62% dan 99% dari Februari tahun 2022-nya. Nah, menurut kalian, terjadinya peningkatan ini kira-kira ada harapannya nggak sih? Tentunya ada harapannya. Nah, pada Juli 2023, deforestasi di Amazon Brazil turun ke tingkat terendahnya untuk bulan itu sejak tahun 2017. Nah, dengan hanya 500 km persegi hutan yang digunduli, turun 60% dari periode yang sama tahun lalu, which is itu adalah tahun 2023. Nah, penurunan ini meningkatkan reputasi dari Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva dalam kebijakan lingkungannya. Walaupun sebelumnya saya bilang adanya harapan dari kebijakan terbaru dari Presiden Brazil ini, namun tidak begitu menutupi tantangan yang masih ada. Nah, pada Maret 2023, deforestasi di Amazon Brazil meningkat lagi sebanyak 14% dari tahun sebelumnya dengan 356 km persegi hutan yang hilang. Dan ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pemerintah baru dalam mengatasi deforestasi. Nah, kali ini deforestasi tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga kehidupan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang bergantung kepada hutan untuk mata pencaharian mereka. Pelanggaran hak asasi manusia ini mencakup hak atas kehidupan, kesehatan, tempat tinggal yang layak, dan kebudayaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pelanggaran hak asasi manusia ini kan menyangkut tentang hak atas kehidupan, kesehatan, tempat tinggal yang layak, dan kebudayaan. Di sini saya akan menjelaskan. Nah, deforestasi ini tuh seringkali melibatkan pembakaran hutan yang menghasilkan asap dan polusi udara. Dan tentunya ini tuh dapat menyebabkan masalah kesehatan serius seperti penyakit pernafasan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar area tersebut. Tidak hanya itu, terjadinya perubahan iklim. Nah, dalam perubahan iklim ini, hilangnya hutan Amazon yang merupakan penyerap karbon utama untuk meningkatkan emisi karbon dioksida memperburuk perubahan iklim secara global. Nah, perubahan iklim ini berdampak pada kesehatan masyarakat secara global tentunya, dan termasuk meningkatkan frekuensi bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Yang kedua, mengenai hak atas tempat tinggal yang layak. Nah, tentunya dalam proses deforestasi seringkali melibatkan pengusiran paksa masyarakat adat dari tanah mereka untuk membuka lahan bagi industri pertanian atau pertambangan. Dan ini tentunya melanggar hak atas tempat tinggal yang layak dan keamanan mereka. Nah, masyarakat adat bisa kehilangan tanah dan hutan yang secara tradisional mereka kelola dan huni, yang merupakan pelanggaran hak mereka atas tanah adat. Yang ketiga, hak atas kebudayaan. Tentunya hutan Amazon ini kan adalah bagian integral dari identitas budaya banyak masyarakat adat yang bertempat tinggal di sana. Nah, deforestasi ini mengancam keberlangsungan warisan budaya, termasuk pengetahuan tradisional tentang pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati yang terada di sana. Dari itu tentunya ada upaya internasional yang banyak dilakukan. Nah, upaya internasional yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini itu melibatkan berbagai perjanjian, konvensi, dan inisiatif yang dirancang untuk melindungi lingkungan dan hak asasi manusia tentunya. Nah, berikut adalah analisis implementasi beberapa instrumen utama. Yang pertama ada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Nah, tujuannya dalam konvensi ini yaitu mengendalikan emisi gas rumah kaca
kaca untuk mencegah perubahan iklim yang berbahaya. Nah, apa sih implementasinya dalam Amazon ini? Nah, dalam REDD+, Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, program ini memberikan insentif finansial kepada negara-negara berkembang untuk melindungi hutan mereka. Nah, Brazil ini telah menerima dana dari berbagai sumber termasuk dari Green Climate Fund untuk proyek REDD+ di Amazon. Yang kedua, ada konvensi keanekaragaman hayati. Nah, dalam hal ini tujuannya itu untuk melestarikan keanekaragaman hayati menggunakan secara berkelanjutan komponen-komponennya dan berbagi secara adil keuntungan yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik. Pengimplementasian sendiri di Amazon itu, Brazil mengadopsi NBSAP yang mencakup pelindungan keanekaragaman hayati di Amazon. Yang ketiga, ada deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat atau yang biasa kita tahu itu adalah UNDRIP, yaitu UNDRIP. Nah, tujuan ini sendiri itu menjamin hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya mereka. Pengimplementasian di Amazon yaitu pemerintah Brazil secara resmi mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka di Amazon. Ada juga proyek-proyek yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat adat dalam upaya konservasi. Dengan mengatasi tantangan sebelumnya itu, upaya internasional dapat lebih efektif dalam melindungi Amazon dan memastikan pemenuhan hak asasi manusia yang terikat dengan lingkungan. Deforestasi di Amazon, Brazil memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang disingkat dengan SDGs, yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. SDGs bertujuan untuk mengatasi tantangan global termasuk lingkungan, ekonomi, dan sosial, serta menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Nah, berikut nih aku akan menjelaskan analisis keterkaitan deforestasi di Amazon dengan beberapa poin SDGs. Yang pertama ada SDGs poin nomor 13, yaitu mengenai climate exchange. Nah, deforestasi di Amazon ini berkontribusi secara signifikan terhadap emisi gas rumah kaca yang dapat memperburuk perubahan iklim. Hutan Amazon berperan sebagai paru-paru dunia untuk menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang sangat besar. Nah, penggundulan hutan ini mengurangi kapasitas dan melepaskan karbon yang tersimpan dalam pohon ke atmosfer. Yang kedua ada SDGs poin 15, yaitu mengenai Life on the Land. Nah, SDGs 15 ini berfokus kepada melindungi, merestorasi, dan mempromosikan penggunaan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi desertifikasi, menghentikan dengan membalikan degradasi lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, deforestasi di Amazon ini merusak ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati. Yang ketiga ada SDGs poin nomor 16, yaitu Peace, Justice, and Strong Institution. Nah, konflik terkait tanah dan sumber daya seringkali itu meningkat akibat deforestasi. Masyarakat adat sering mengalami pengusiran secara paksa dan pelanggaran hak atas tanahnya. Memperkuat penegakan hukum lingkungan, melindungi hak tanah adat, dan memastikan bahwa masyarakat adat dan lokal terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya. Dari itu, kita dapat menyimpulkan keterkaitan antara deforestasi di Amazon dan tujuan pembangunan keberlanjutan SDGs sangat erat. Nah, implementasi kebijakan dan program yang efektif untuk mengatasi deforestasi dapat mencapai banyak tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, dalam upaya ini tidak hanya akan melindungi lingkungan, tetapi juga memastikan pemenuhan hak asasi manusia dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal dan global. Melalui pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, tantangan deforestasi dapat diatasi secara lebih efektif dan berkelanjutan. Bersama kita menjaga Amazon untuk tetap hijau dan lestari untuk generasi mendatang. Dan mari kita berkontribusi untuk menyelamatkan hutan kita dan mendukung pemenuhan hak asasi manusia. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.